Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Bella Insani Utapea dan kedua rekan saya yang bernama Yunita Febrina dan Esa Indriani. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Pedesaan yang berlokasi di Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Selamat menyaksikan. Tonton sampai habis ya. Sejarah Desa Sibolangit. Desa Sibolangit berasal dari bahasa Karo, yaitu Sibau Langit. Sibolangit artinya yang berbau langit. Dikatakan Sibolangit adalah daerah yang terletak di dataran tinggi dan berada di sekitar kaki Gunung Sibaya, sehingga pada zaman dahulu, Desa Sibolangit telah tercium aroma belerang dari Gunung Sibaya, dan orang yang melintas di Desa Sibolangit menganggap itu adalah bau atau aroma langit, maka dinamakanlah desa ini Sibolangit. Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Sibolangit, desa ini mulai terbentuk pada tahun 1600 Masehi, dan Desa Sibolangit pertama kali ditemukan atau dipanteki oleh marga Ketaren. Desa Sibolangit terletak di dataran tinggi dan mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari hutan yang terdiri dari aneka ragam tanaman dan hewan-hewan yang langka dan dilindungi, dikelilingi oleh beberapa sungai dan juga memiliki tanah yang sangat subur. Berikut ini adalah nama-nama raja yang telah menjabat di Desa Sibolangit dari tahun 1600 Masehi. Yang pertama, Kisar Ketaren, yang kedua, Nahani Ketaren, yang ketiga, Beheng Ketaren. Dan sampai hari ini belum diketahui kapan terakhir berdirinya kerajaan di Desa Sibolangit karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Desa Sibolangit terletak di dalam wilayah Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Sungai Betimus atau Lau Betimus. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Bengklewang atau Lau Bengklewang. Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Sumbul. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Sungsang atau Sungai Pinarap. Luas wilayah Desa Sibolangit adalah 425 hektar yang bertopografi bukit-bukit, di mana 254 hektar berupa hutan desa dan 171 hektar dimanfaatkan sebagai pemukiman masyarakat dan juga lahan pertanian. Iklim Desa Sibolangit, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Sibolangit. Jumlah penduduk di Desa Sibolangit. Jumlah penduduk per kepala keluarga terdiri dari 226 kepala keluarga, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 323 orang, jumlah penduduk perempuan 355, total penduduk 676 orang. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat, taman kanak-kanak terdiri dari 5 orang, sekolah dasar 42 orang, SMP 19 orang, SMA 31 orang, D1 sampai D3 3 orang, sarjana 6 orang. Penduduk menurut jenis pekerjaan atau mata pencaharian. Petani terdiri dari 351 orang, PNS 66 orang, pegawai swasta 15 orang, wira swasta 104 orang, buruh harian lepas 111 orang. Penduduk menurut agama atau menganut kepercayaan. Kristen Protestan terdiri dari 581 orang, Katolik 10 orang, Islam 78 orang. Struktur budaya di Desa Sibolangit. Budaya Karo terdiri dari 578 orang, budaya Batak Toba 13 orang, Jawa 80 orang, dan Nias 7 orang. PDAM Tirtanadi di Sibolangit juga berperan penting sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Selain menyediakan air bersih, keberadaan instalasi dan sumber air di wilayah ini membuka lapangan kerja, baik langsung sebagai petugas operasional, teknisi, maupun tenaga keamanan, maupun tidak langsung melalui jasa transportasi, penyedia makanan, dan sewa lahan. Masyarakat juga sering dilibatkan dalam kegiatan pelestarian sumber air dan keamanan lingkungan. Struktur pemerintahan Desa Sibolangit. Sama seperti desa pada umumnya di Indonesia, struktur desa di Desa Sibolangit terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, dan BPD. Dan terdapat beberapa organisasi yang ada di desa, seperti PKK dan Karang Taruna.
aktivitas sosial di Desa Sibolangit. Salah satu aktivitas sosial yang masih dilakukan di Desa Sibolangit adalah kegiatan adat dan upacara tradisional, yang dimana kegiatan ini masih kerap dilakukan yang melibatkan banyak warga yang bertujuan untuk memperkuat identitas budaya serta kekeluargaan. Salah satunya adalah kegiatan Baba Belo Selambar. Baba Belo Selambar adalah salah satu tradisi penting dalam adat perkawinan masyarakat Karo. Dalam prosesi ini, keluarga laki-laki secara resmi melamar perempuan dengan membawa simbol adat berupa selambar atau kain tradisional. Acara ini tidak hanya menjadi momen keluarga, tetapi juga ajang berkumpulnya masyarakat untuk mempererat hubungan sosial antara kalim bubu atau pemberi perempuan, anak beru, penerima laki-laki, dan semina saudara sekandung. Simbol keharmonisan dalam masyarakat suku Karo, menyirih tradisi yang telah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang suku Karo dengan daun sirih, gambir, kapur, pinang, dan tembakau. Mereka tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga merayakan persatuan dan kebersamaan dalam setiap langkahnya. Di tawamu, jadi ingatlah yang dulu kamu senang-senang, tetaplah hidup di situ sambil kita nunggu bisa balik ke masa itu. Panjang ya udah ya, pokoknya begitu. Jadi semoga kalian relate karena ini personal banget, meskipun lagunya fun dan upbeat tapi liriknya sangat amat